Kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia 1 yang beranggotakan saya Iqbal Adrian Milka, saya Delia Aisyadillah, dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Katabolisme asam lemak. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami materi katabolisme asam lemak. Adapun yang akan dibahas, yang pertama katabolisme asam lemak, yang kedua pemrosesan lipid, yang ketiga tahapan oksidasi asam lemak. Pertama, katabolisme asam lemak. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Di jantung dan hati mamalia, misalnya, ia menyediakan sebanyak 80% kebutuhan energi dalam semua keadaan fisiologis. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan mendorong sintesis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Pada beberapa spesies dan beberapa jaringan, asetil-CoA memiliki nasib alternatif. Di hati, asetil-CoA dapat diubah menjadi keton bahan bakar yang larut dalam air yang diekspor ke otak dan jaringan lain ketika glukosa tidak tersedia. Pada tumbuhan tingkat tinggi, asetil-CoA berfungsi terutama sebagai prekursor biosintetik, hanya sebagai bahan bakar sekunder. Meskipun peran biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme, mekanismenya pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Adapun pemrosesan lipid makanan pada vertebrata. Yang pertama, garam empedu adalah senyawa amfipatik yang bertindak sebagai deterjen biologis, mengubah lemak makanan menjadi misal campuran garam empedu dan triasilgliserol. Lalu yang kedua, pembentukan misel sangat meningkatkan fraksi molekul lipid yang dapat diakses oleh kerja lipase yang larut dalam air di usus. Dan aksi lipase mengubah triasilgliserol menjadi monoasilgliserol dan diasilgliserol, asam lemak bebas, dan gliserol. Lalu yang ketiga, produk kerja lipase ini berdifusi ke dalam sel epitel yang melapisi permukaan usus atau mukosa usus. Lalu yang keempat, produk tersebut diubah menjadi triasilgliserol dan dikemas dengan kolesterol makanan dan protein spesifik menjadi agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. Lalu yang kelima, bagian protein lipoprotein dikenali oleh reseptor pada permukaan sel. Dalam pengambilan lipid dari usus, kilomikron yang mengandung apiloprotein C2 bergerak dari mukosa usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian masuk ke dalam darah yang membawanya ke otot dan jaringan adiposa. Lalu yang keenam, di kapiler jaringan ini, enzim ekstraseluler lipoprotein lipase yang diaktifkan oleh apiloprotein C2 menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang ketujuh, pengambilan oleh sel-sel di jaringan target. Yang kedelapan, diotot, asam lemak dioksidasi untuk energi. Di jaringan adiposa, mereka diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triasilgliserol. Tahapan oksidasi asam lemak. Yang pertama, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut oksidasi. Pada tahap kedua, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Lalu yang ketiga, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilisasi oksidatif. Oksidasi asam lemak jenuh berkarbon genap. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.